Pemirsa, Roy Suryo CS menanggapi pelimpahan berkasnya oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pihaknya menilai pelimpahan berkas itu membuktikan polisi tak bekerja profesional. Roy Suryo CS merespon pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Pihak Roy menyebut pelimpahan berkas Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa membuktikan bahwa Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Kuasa hukum Roy Suryo CS juga menilai kasus ini cenderung dipaksakan oleh Polda Metro Jaya. Dari semua rangkaian peristiwa ini, kita lihat penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja profesional. Karena sampai pelimpahan itu kita tidak melihat sebuah dasar hukum yang kuat untuk menersangkakan mereka. Dan bahkan kelihatan keraguan mereka setelah dilimpahkan baru diperiksa lagi saksi dan ahli. Jadi mereka sudah limpahkan, tapi nanti tanggal 20 Januari ada kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Karena itulah ya, kalau memang tidak kuat ya kenapa tidak dihentikan aja kasus ini. Kasus ini dihentikan maksudnya penersangkaan. Tapi pengungkapan bahwa ijazah itu asli atau tidak, harusnya itu dibuat terang kepada masyarakat Indonesia melalui citizen lawsuit di Solo itu. Atau barangkali ada gugatan pengadilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Senipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Triroyani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis akan diperiksa pada pekan depan. 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Dan untuk membahas lengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, dan kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana. Selamat sore Mas Roy dan juga Pak Firman, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung sore ini. Sore juga Pak Firman. Oke, baik, saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Ini sepertinya berada dalam mobil ya Mas ya. Mas, iya, ini berhenti dulu supaya menghormati iNews. Baik, terima kasih Mas Roy. Mas, ini kan sudah P21 RRT sudah siap disidang? Gini, koreksi dikit, meskipun mungkin pengamat atau praktisi hukum seperti Pak Firman yang lebih tahu, belum P21 ya, gitu loh. Jadi dilimpahkan itu adalah untuk diperiksa oleh jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi. Jadi nanti kalau misalnya itu lengkap, baru P21. Tapi kalau nggak lengkap, istilahnya P19 kembalikan lagi ke kepolisian. Makanya tadi kenapa kuasa hukum kami, Prof. Refli Harun juga mengatakan kalau ini terburu-buru, karena pada minggu depan itu masih ada pemeriksaan untuk ahli yang kami ajukan, pemeriksaan untuk saksi, ada charge yang kami ajukan. Jadi kan baru diperiksa pada minggu depan tanggal 20 itu beberapa ahli, kemudian beberapa saksi. Nah, kok baru diperiksa tapi kok berkasnya sudah dilimpahkan gitu loh. Jadi artinya ya ini bisa menunjukkanlah kepada masyarakat kalau mungkin sebaiknya Polda Metro next itu lebih cermat, lebih berhati-hati lagi ya, agar tidak terulang lagi untuk misalnya adalah kasus-kasus yang lain. Kalau dari kami kan kebetulan kami ini kritis Mbak, korek gitu. Jadi ada kayak gini ya kita kritisi. Tapi ya nggak apa-apa, nanti akan kita lihat bagaimana prosesnya. Hanya nanti kalau kemudian masih ada pemeriksaan lagi, kemudian diperiksa lagi, yaitu akan bolak-balik gitu kayak skripsinya Jokowi itu. Bang, Mas Suryo, artinya ini kan prosesnya lebih cepat begitu ya? Berarti ini kurang cermat menurut Anda? Belum selesai, nanti kan pemeriksaannya belum selesai. Yang jelas gini, bagaimanapun juga, meskipun ada klaster, istilah klaster itu kan istilah teknis. Di dalam istilah hukumnya ini semua tetap satu SPK, tetap satu SPDP. Ke-8 orang ini ditersangkakan semuanya dalam satu surat, ya, atau istilahnya satu SPK. Nah,
Yang 5 saja itu juga belum diperiksa. Yang 5 kan baru akan diperiksa minggu depan, yaitu Pak Egy Sujana, Pak Damai Hairul Lubis, Bu Kurnia, Pak Rustam Effendi, dan juga Pak Rizal Fadila. Jadi artinya adalah dalam satu rombongan itu masih ada 5 orang yang belum diperiksa. Kok bisa yang 3 ini dipercepat? Tapi nggak apa-apa lah kalau itu katanya itu teknis kepolisian. Oke. Baik, saya ke Pak Firman. Pak Firman, tanggapannya seperti apa, Pak Firman? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi kan sudah ada proses dari mulai laporan polisi, kemudian penyelidikan, kemudian ditemukan adanya tindak pidana menaik penyidikan, kemudian ditemukan adanya pelaku sehingga naiklah menjadi tersangka kurang lebih di November, kira-kira minggu kedua lah, 13 atau berapa November. Kemudian atas penetapan tersangka tersebut dimintakan ada gelar khusus ya, kalau nggak salah di Desember tanggal 15. Mohon maaf kalau ada salah, nanti kita lihat sesungguhnya ya. Kemudian pada saat itu dikeluarkan dengan kebijakan dari penyidik, pimpinan gelar, dikeluarkanlah ijazah aslinya dipertunjukkan dengan cukup waktu dan sebagainya kepada seluruh tersangka, seperti itu. Kemudian setelah itu pihak penyidik melakukan jumpa pers, disampaikan bahwa tetap penetapan tersangka itu tetap seperti itu, tidak ada perubahan, dan oleh karena itu dilanjuti. Ada permohonan sebelumnya dari para tersangka untuk memberikan keterangan dari saksi fakta dan saksi ahli yang menguntungkan teman-teman tersangka, seperti itu. Tetapi apakah itu perlu sekarang, apakah nanti di pengadilan, kan itu sebenarnya adalah domain dari penyidik, seperti itu, pihak kepolisian. Di mana pihak kepolisian, kalau kita lihat dari penetapan tersangka November, Desember, dan Januari sudah 2 bulan, seperti itu. Dan saya juga melihat di sini ada 2 klaster, satu klaster Mas Roy CS, satu klaster lagi Bang Egy Sujana CS. Di mana dari klaster Bang Egy ada upaya, ada restoratif justice yang diajukan, sudah disampaikan ke pihak penyidik, dan Bapak pun sudah istilahnya menyarankan juga dapat diproses, silahkan, seperti itu. Dan kami juga sudah dimintakan untuk dapat menindaklanjutinya, kurang lebih seperti itulah. Dan akhirnya sekarang sudah dilimpahkan, kira-kira di Senin Selasa lalu sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti diperiksa tuh, seperti tadi Bang Roy bilang, nanti itu adalah tahap 1, diperiksa dulu semua. Kalau ternyata sudah cukup, tidak perlu lagi ada hal-hal lain, bahwa memang strong, ini sudah cukup dan memang penetapan tersangka benar, maka nanti ada tahap 2. Kalau memang sudah selesai, kalau memang ada yang kurang, ada notes dari jaksa, kurang ini, atau mungkin yang dimintakan sama Mas Roy, teman-teman Mas Roy CS, bolehlah dimintakan keterangan sebagainya, dilakukan. Nanti itu namanya P19 seperti yang Mas Roy sampaikan. Nah, setelah itu semua lengkap, maka P21 tahap 2 dilimpahkan alat bukti termasuk juga tersangkanya ke pihak kejaksaan, dan kemudian nanti pihak kejaksaan memprosesnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Jadi saya pikir ini sudah sesuai dengan prosedur semua, dan memang di sini ada 2 klaster, yang mana salah satu klaster ini Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hairul Lubis itu mengajukan restoratif justice. Nah, disitulah pembedanya. Kalau tadi terkesan kayaknya kenapa ini tidak diproses, kenapa ini begitu. Menurut saya karena ada permohonan, dan permohonan itu saya pikir sudah disampaikan. Kalau saya dengar kemarin ada juga pembicaraan di TV, ada Mas Roy juga, disampaikan di Desember, kira gitu. Sehingga menurut saya bisa saja hal itu sudah disampaikan sebelumnya dan diproses. Nah, diprosesnya baru kemarin, pada waktu teman-teman Bang Egy dan Bang Damai Lubis datang ke tempat Pak Jokowi. Jadi saya rasa ini semua sudah sesuai dengan prosedur. Polisi juga sudah sangat terbuka. Setiap ada aktivitas, mereka melakukan konversi pers untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita melakukan ini loh terhadap persoalan ini. Kira-kira sementara begitu. Oke, baik. Berarti menurut Bang Firman semuanya sudah sesuai proses, sudah meskipun sesuai menurut Mas Suryo ini terkesan prematur begitu ya. Mas Suryo, kalau dari Anda langkah apa yang selanjutnya akan ditempuh? Apakah juga restoratif justice? Oh enggak. Kami memang dari awal memang tidak mengajukan restoratif justice, dan juga itu kan hak dari masing-masing kawan kita. Yang saya lihat adalah ada Bang Damai Hairul Lubis dan juga Bang Egy Sujana itu yang mengajukan RT. Ya terserah, meskipun nanti mungkin pihak dari sana mempertimbangkan atau tidak gitu ya RJ, karena kan terakhir kan terungkap bahwa ternyata kan Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hairul Lubis itu kan malah mengutip ayat-ayat Al-Quran gitu, bahwa mereka kedatangan ke Solo itu diibaratkan seperti Musa dan juga Harun yang justru mendatangi Fir'aun gitu loh. Ya kan gitu. Jadi artinya kan apakah
istilahnya disebut-sebut Firaun juga masih mau ngasih restoratif justice. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, terserah Jokowi dan juga para kuasa hukumnya. Tapi artinya dari kami itu firm kalau kami memang tidak ya, karena kami ingin membuktikan apa yang sudah kami temukan itu semuanya. Dan bahkan kemudian dengan ada putusan dari Komisi Informasi Pusat terbaru 2 hari yang lalu itu makin membuktikan kalau apa yang kita teliti itu sebenarnya adalah hak publik untuk mereka. Dari dulu kan itu selalu disembunyikan, selalu diupayakan untuk tidak ditampilkan, dan sekarang malah itu sudah jadi hak publik. Menambah lagi klien kami atau menambah keyakinan kami bahwa apa yang kita lihat, apalagi nanti dari hasil yang sudah dibuka kepada publik melalui legalisasi dari fotokopi itu akan semakin tampak ada perbedaan-perbedaan yang kemudian padahal itu adalah kopi yang dikumpulkan untuk digunakan oleh yang bersangkutan ketika maju, baik itu selaku di pemilihan di Solo, pemilihan gubernur di DKI, dan juga selaku presiden ketika di Jakarta. Tapi lagi-lagi kalau kembali pada proses pelimpahan, ya, ayo mari makanya kita lihat, ya, apakah itu prematur atau tidak. Buktinya apa? Tanggal 20 besok, ya, saya tadi sudah mendapatkan surat, ya, gitu, yang untuk disampaikan kepada para ahli dan juga kepada para saksi adecas, gitu loh. Jadi baik. artinya itu udah jelas, bukan di level di kejaksaan nanti, tapi itu atau bahkan di pengadilan. Mereka para ahli dan saksi itu akan dipanggil besok, Mbak, tanggal 20 itu di kepolisian. Nah, kan lucu, berkasnya katanya sudah dilimpahkan, kok masih ada pemanggilan lagi. Gitu. Baik, Mas Roy, Pak Firman, kita akan tahan terlebih dahulu karena kita akan melihat informasi yang satu ini di mana Roy Suryo membantah bahwa 2 tersangka kasus ijazah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis meminta maaf dan islah dengan Jokowi. Roy menilai ada upaya pecah belah yang dilakukan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi agar tidak solid. Saya tambahkan di luar ini sedikit, sekali lagi jangan percaya dengan foto ini ya. Foto ini adalah hoax. Ini rekayasa, AI generated, ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf itu. Nah, jadi makanya kita tunggu saja. Kenapa dia? Oh ya, silakan. Ya, nggak ada minta maaf. Ini palsu ya? Palsu ya? Nggak ada. Jadi statement dari ES Egy Sujana dan kemudian Damai Hari Lubis itu akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya, dan sekaligus orang-orang itu akan membuat suatu pemikiran di kepala, dan pemikirannya adalah budrek mereka, ya, budrek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing budrek, ya, budrek lah, bukan budrek ini pakai uni. Ini ada permintaan maaf dari ES ke tidak ada. Itu iya, berdatang aja, makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Saya ketemu Pak Damai Hari Lubis di salah satu TV kemarin sore. Saya mendengar suara langsung dari Pak Egy Sujana di TV yang lain dalam acara live juga. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hari Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi, Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Wah, ngeri banget, mendatangi Fir'aun. Jadi biarkan orang-orang yang berbicara itu silakan budrek. Kami tidak ambil pusing, kami tidak ambil budrek. Kami RRT tetap solid, bahkan RRT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12-nya jangan coba dipecah-pecah dengan politik divide et impera gaya kompuni dulu. Baik, kita kembali lagi berdialog dengan 2 narasumber kami. Saya ke Pak Firmanto. Pak, silahkan tanggapannya terhadap statement dari Mas Roy. Ya, jadi sebenarnya kan yang kita sampaikan di sini kan fakta ya, bahwa Bang Egy, Bang Damai sudah datang ke tempat kediaman Bapak di Solo, seperti itu ya, itu fakta, tidak bisa dibantah. Kemudian sudah ada surat permohonan restoratif justice dari Bang Egy dan Bang Damai, seperti itu. Kemudian Bapak juga sudah menyampaikan untuk dapat diproses karena Bapak melihat menghormati silaturahmi yang sudah dilakukan. Maka inilah upaya-upaya silaturahmi, mungkin tidak 1 hari, 2 hari dan sebagainya seperti itu. Sehingga pada prinsipnya di mana korban dan terlapor sudah melakukan suatu upaya silaturahmi. Nah, ini merupakan bagian dari restoratif itu sendiri. Sehingga ketika itu diproses oleh Polda Metro Jaya dan kemudian nanti akan dilakukan mekanisme sesuai dengan aturan dan peraturan hukum yang ada, maka menurut saya itu boleh-boleh saja. Karena kenapa di-trigger dari pada waktu sekitar tanggal 15 Desember pada waktu gelar khusus
kuasa hukum dari Bang Egy dan di situ juga hadir Bang Damai Hari Lubis itu melihat seperti itu. Jadi saya pikir itu sudah merupakan suatu progres dari klaster 5 orang yang dilakukan tersangka. Masalah tadi sampaikan, dia menyatakan tidak sebagainya. Buat saya tidak selamanya harus dipublikasikan segala sesuatunya. Dengan gestur datang saja ke kediaman Bapak, itu menunjukkan bahwa sudah ada upaya-upaya dalam rangka untuk melakukan restoratif justice. Dan itu dilihat sinyal itu dan diproses secara hukum karena kedua-duanya sudah menyampaikan dapat dilakukan restoratif justice. Saya pikir itulah domain dari penyidik dan kita tidak mau masuk ke situ. Dan kalau memang itu diproses dan dapat dilaksanakan, saya pikir suatu hal yang positif. Karena kenapa? Bapak menunjukkan bahwa ketika ada orang mau bersilaturahmi dia open, datang, dia terbuka. ditemui. Ya. Seperti itu. Baik. Kira-kira. Baik, Mas Roy, sudah ada ternyata restoratif justice itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Firmanto. Berarti ya dari klaster Anda berarti masih tidak mau begitu ya? Berarti ya sudah siap untuk menjalani persidangan. Makanya kita tunggu ya, persidangan kita selalu siap ya. Di Solo saja kemarin Citizen Lawsuit itu kan kita siap. Bahkan ijazah asli tahun 85 yang sempat dilakukan atau sempat diperoleh oleh salah satu almarhum ya, karena yang bersangkutan sudah meninggal, dan kemudian disampaikan oleh adiknya Pak Rujito, itu pun sudah ditampilkan, dan ternyata ijazahnya Jokowi tidak berani ditampilkan di situ, tidak ada. Nah ini kan nanti kalau hakim itu fair, itu akan bisa melihat yang satu ada buktinya, yang satu nggak ada buktinya. Nah itu kan udah terbukti, dan pembuktian ijazah asli palsu atau tidak itu adanya di pengadilan seperti Citizen Lawsuit, ya, bukan di pengadilan yang akan menersangkakan kami, Mbak Anya. Jadi artinya, dan kalau kita dengar statement dari Prof. Jimli, statement dari Prof. Mahfud, bahwa ijazahnya buktikan dulu, baru kemudian pasal-pasal fitnahnya bisa jalan. Jadi berarti kita tunggu saja ya, pelimpahannya nanti bolak-balik. Betul. Berarti Mas Roy, saya agak kepo dikit nih Mas. Berarti persidangan ini Anda melihat sebagai sebuah opportunity ya untuk klaster Anda? Gini, ya opportunity sekaligus adalah harusnya kalau mau fair, equality before the law, ijazahnya dipastikan dulu di sidang yang memang membuktikan ijazah itu. Bukan kemudian sidang yang menersangkakan soal pencemaran nama baik dan fitnah. Sidang saya yang mau dorong-dorong ini kan untuk tujuan pencemaran nama dan fitnah. Itu pun ya sebenarnya pasalnya banyak yang meleset gitu. Tapi ya silakan saja nanti dilihat ya apakah pengadilan kita itu apple to apple atau kemudian fair atau tidak. Gitu. Baik, silakan tanggapannya. Ya. Jadi kalau dari kami, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Bapak menyampaikan bahwa diduga ada penyebaran nama baik dan fitnah. Maka Bapak akan membuktikan. Di situ Bapak akan menyampaikan secara nyata fisik ijazah asli itu sendiri, yang mana sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh Puslapor, dan si pengeluar ijazah pun sudah menyatakan bahwa Bapak adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang sah dan memiliki ijazah yang sah dan asli, seperti itu. Jadi saya pikir ini akan disampaikan, tenang aja. Nanti pada saatnya Bapak juga akan hadir, seperti komitmen Bapak di awal, Bapak akan hadir menyampaikan ijazah asli itu ketika di dalam persidangan diminta oleh pihak pengadilan. Seperti itu. Saya pikir sama-sama. Ini kan sebenarnya saya hargai Mas Roy menyampaikan seperti itu, dan oleh karena itu kita tunggu aja. Karena memang proses ini memang yang ditunggu-tunggu sama Mas Roy CS. Dan saya pikir oleh karena itu maka mari kita dukung kepolisian untuk mempercepat proses ini menjadi P21 dan disidangkan. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Pak Firman, berarti Pak Jokowi bersedia untuk hadir di persidangan jika diminta ya? Iyalah, jangan kayak Solo. Itu sudah disampaikan. Maka pada waktu kemarin pun, sebenarnya pada waktu dibuka di gelar khusus, kami keberatan. Tetapi begitu pihak penyidik yang menyampaikan, ya kami menghargai itu seperti itu. Nanti pun demikian kalau diminta oleh pengadilan pada saat itu dia akan sampaikan. Dan itulah momennya nanti. Oke, baik. Terakhir Mas Roy, berarti Anda siap ya bertemu dengan Pak Jokowi di persidangan? Sangat siap. Jokowinya nggak siap, ditunggu dulu aja nggak pernah datang. Padahal itu cuma beberapa langkah dari rumah. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Mas Roy, Pak Firman atas waktu Anda pada sore hari ini di program Ini Sore. Selamat beraktivitas kembali, Bapak-bapak, sehat ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berbicara mengenai pertemuan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di Solo, Jawa Tengah. Jokowi menyatakan pertemuan membahas restoratif justice atau permohonan damai dari Egy.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara terkait kedatangan tersangka ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Harilubis ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi sebut pertemuan membicarakan restoratif justice yang diajukan Egy Sujana. Terkait ada atau tidaknya permohonan maaf, Jokowi minta hal tersebut tidak jadi perdebatan. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Tapi mereka juga memberikan permintaan untuk menghentikan kasus itu atau enggak? Saya kira nanti akan ditindaklanjuti oleh pengacara beliau. Sebelumnya, dua tersangka ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, Egy Sujana disebut meminta maaf dan ajukan restoratif justice atau permohonan damai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemirsa menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Laras Faizati atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Namun hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.